Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari yang baru di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 727 ayat 1. Songonon di dok Tuhan Yesus, ahudu nama milik kamu, asalamu nomor pergue, jalamian pergue munai, hupadiri asalamar pergue, tanapin milit ni Tuhata, ingat mahata ni Tuhani, perbuatan manasana denggan, na hambar tu patik ni Tuhani, na terjodohi tapain baru Kristus Tuhan toi, tasol soli manasa dosata, tapauba marohata, tapelehon manasa dirita, pagpeleon na mangulu, na kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 2 November 2020 dari kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang gabe sarobang hamudohot portibion, alai gabe ibaru mahamu, dung muba pikiramuna, asa tahu hamu manibangi lomoniroha ni debata, ima nauli na ni halasonna dohot na sundenggan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seseorang sedang melewati hutan, melihat serigala yang sudah lumpuh dan keempat kakinya terluka. Ia ingin tahu bagaimana serigala itu dapat bertahan hidup. Lalu ia melihat seekor harimau datang dengan membawa seekor kijang hasil buruannya. Harimau itu pun makan sepuasnya. Setelah harimau itu kenyang,
dia meninggalkan sisa makanannya, dan serigala yang sudah lumpuh itu pun makan dari sisa harimau tersebut. Orang itu pun mulai mengagumi pemeliharaan Tuhan atas kedua binatang tersebut dan berkata dalam hatinya, "Aku pun juga akan menganggur di rumah saja dan penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena Ia akan mencukupkan segala sesuatu yang aku butuhkan." Ia melakukan niatnya berhari-hari lamanya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika orang malang itu hampir mati karena kelaparan, terdengarnyalah suara, "Hai engkau yang sesat, bukalah matamu kepada kebenaran. Berhentilah meniru serigala yang lumpuh." Kemudian dia keluar dari rumah dan pergi berjalan melangkahkan kakinya. Di jalan dia melihat seorang gadis kecil menggigil kedinginan dengan berpakaian yang tipis dan koyak. Tiada harapan baginya untuk mendapatkan cukup makanan. Ia pun menjadi marah dan berkata kepada Tuhan, "Mengapa hal ini kau biarkan terjadi, Tuhan? Mengapa engkau tidak berbuat sesuatu?" Sementara waktu Tuhan tidak berbuat apa-apa, malam harinya Tuhan menyapa si peniru serigala lumpuh tersebut. "Aku telah berbuat sesuatu. Aku menciptakan bumi ini dengan segala sesuatu di dalamnya. Aku yang menciptakan dirimu, dan kemudian membawa engkau kepada gadis kecil itu, tetapi hatimu sama sekali tidak tergerak untuk menolongnya." Saudara-saudara, kita sering berpikir bahwa Tuhanlah yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, yang terjadi di sekeliling kita, baik masalah, bencana, penderitaan, juga pandemi COVID-19. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan bertanggung jawab tentang itu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan lagi biarkan dirimu menjadi serupa dengan pola dunia ini. Berubah, metamorfosa. Jadilah diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Perubahan budi yang dimaksud oleh Paulus dalam nats ini adalah perubahan manusia seutuhnya, di mana segala hal dalam hidup kita berubah, seperti karakter kita menjadi seperti Kristus. Pengertian kita dicerahkan menjadi seperti Kristus. Pikiran kita dimurnikan seperti cara Kristus berpikir. Kehendak pribadi kita menjadi kehendak pribadi yang tunduk kepada kehendak Allah. Bahkan kasih kita menjadi kasih yang tulus, sama seperti kasih Yesus Kristus. Berubah, metamorfosa,
mengakui bahwa kehendak Allah adalah benar, baik, dan tepat. Walau kita berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam laut asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Rasul Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi, Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, tetapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menasehati orang percaya tentang bagaimana tampil dalam dunia sebagai tubuh Kristus, bahkan terhadap dunia yang menganiaya kita, dan terhadap orang lain yang menderita penganiayaan dunia. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama dan sekeliling. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu, tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini. Agar kita tidak serupa dengan dunia, untuk itu firman Tuhan adalah solusi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan pertolongan Tuhan, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia ini, agar dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, dan semakin mengenal hidup yang daripada Tuhan. Berkati juga firman-Mu yang diberitakan kepada sekalian orang. Tolonglah kami, supaya tidak serupa dengan dunia ini. Mampukanlah kami untuk berubah oleh pembaruan budi kami, dapat membedakan kehendak-Mu yang baik, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 727 ayat 1. Inilah yang dinyatakan Yesus, Akulah yang telah memilihmu, agar kamu menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap. Aku pilih agar menghasilkan buah, dan buahmu lebat dan menetap.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.